Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Itulah pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya dalam kutipan Injilnya hari ini, yang merupakan bagian dari amanat perpisahannya kepada para murid. Tetapi ada di situ salah satu murid, Filipus, yang bingung dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu." Filipus bertanya demikian, saudari-saudara, karena dia belum berjumpa dengan Bapa. Terhadap pertanyaan ini, Yesus lalu menjelaskan dan mengajarkan bagaimana kesatuan antara Ia dan Bapa. Yesus menegaskan bahwa barang siapa melihat Dia berarti ia telah melihat Bapa. Dengan demikian, Yesus mempertegas kesatuannya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kesatuan Yesus dengan Bapa adalah kesatuan kehendak. Kesatuan dalam tindakan, kesatuan dalam karya. Pekerjaan atau karya-karya yang dilakukan Yesus merupakan pekerjaan Bapa pula. Maka kalau kita ingin mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja mengajarkan kepada kita seluruh umat Katolik bahwa Yesus adalah sakramen hidup Allah. Artinya, Yesus Kristus merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Melalui dan di dalam Yesus, kita bisa mengalami, kita bisa melihat Allah. Pengenalan yang demikian terjadi karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kita memang tidak hidup di zaman Yesus, namun kita pun bisa mengenal Bapa dan Yesus melalui gerejanya.
Gereja adalah sakramen kebersamaan dengan Kristus. Gereja hanya bisa disebut sebagai sakramen sejauh berhubungan dengan Yesus Kristus. Gereja disebut sebagai sakramen artinya melalui gereja hadirlah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Hadirlah Yesus Kristus yang berbelas kasih. Dialah yang memanggil, memilih, dan mengutus umatnya untuk menjadi saksi di tengah dunia. Dengan demikian, melalui gereja, orang-orang zaman ini termasuk kita dapat mengenal, dapat berelasi dengan Yesus Kristus. Di dalam Dia hadirlah Sang Bapa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, barangkali satu pertanyaan refleksi yang layak untuk kita renungkan, kita gumuli, kita refleksikan adalah pertanyaan Yesus kepada Filipus yang meminta supaya menunjukkan Bapa kepada mereka. Yesus katakan, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Kita bisa kemudian katakanlah mencoba mengubah pertanyaan ini menjadi juga pertanyaan untuk kita. Telah sekian lama kita menjadi orang Katolik. Telah sekian lama kita menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah kita telah mengenal Bapa dengan benar? Ingat saudari-saudara, mengenal Bapa hanya bisa melalui pengenalan akan Yesus. Semakin dekat kita dengan Yesus, semakin dekat dengan Bapa. Semakin satu kita dengan Yesus, semakin bersatu dengan Bapa. Moga-moga saudara-saudari, buah dari refleksi atas pertanyaan tadi meneguhkan kita, menginspirasi kita untuk terus membangun relasi, keintiman, dan kesatuan dengan Bapa. Sehingga seluruh kesaksian hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menarik banyak orang untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui Engkau kami mengenal Bapa. Dan di mana Engkau hadir, di situ hadirlah Bapa. Mampukan kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai tanda kehadiran Bapa di tengah-tengah dunia. Dan semoga melalui tindakan dan pewartaan kami sebagai para pengikut-Mu, semakin banyak orang dibawa kepadamu, semakin banyak orang mengenal Engkau, semakin banyak yang diselamatkan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.